Halo Sobat Raja Mebel semua, kembali lagi di channel Raja Mebel Temanggung. Nah, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara merakit almari besi yang aman, kuat, dan nantinya tetap bisa tahan lama. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita tonton videonya. Nah teman-teman, untuk perakitan kali ini akan langsung ditangani oleh staf ataupun rekan-rekan profesional kita, tim perakitan dari Raja Mebel. Nah, siapa dia? Nah, ini dia orangnya. Oke. Kita merakit, kita persiapkan alatnya dulu. Ini ada bor baterai. Kalau tidak ada bor baterai bisa pakai obeng ya, obeng ini obeng kembang atau plus. Ada juga ini cutter ini untuk gunanya membuka kardus ya. Oke, itu aja kurang lebihnya. Oke, langsung kita mulai. Ya, ini kita buka terlebih dahulu. Kita unboxing paketnya. Jadi kalau dari pabrikan itu memang seperti ini ya teman-teman, masih ada segel. Ini plastik ini kayak namanya apa ya? Lakban lah, intinya masih segel, itu tanda dari pabrik. Ya, sambil dicek komponennya. Ini komponen dasnya. Jadi langkah selanjutnya memang kita keluarkan terlebih dahulu sembari mengecek bagian-bagian dari almarinya, apakah nanti ada bengkok, penyok, baret dan lain sebagainya. Karena nggak menutup kemungkinan packingan dari pabrik kan dibawa menggunakan kargo, yang barang impor, itu bisa jadi banyak kena tekanan, jadi bisa penyok dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus teliti. Ini adalah spare part daripada perakitan lemari ya. Ini ada beberapa macam, nanti disesuaikan aja sama kegunaannya. Nah, di sini juga ada reel buat pemasangan laci, nantinya buat pemasangan laci seperti ini ya teman-teman. Nanti kita kasih tahu cara pemasangannya juga. Kalau ini buat nanti gantungan hijabnya. Karena ini lemari hijab, jadi banyak dapat gantungan hijab. Nah, itu pegang apa Mas Yahya? Oh, ini ada kertas petunjuk cara merakit. Ini. Oh iya, berarti setiap packingan tuh mesti ada ya? Ya, pasti ada satu. Berarti kayak kitab ya, biar nggak tersesat buat merakitnya seperti apa gitu. Ya, kalau kita nggak punya ini, kadang-kadang kita kebingungan caranya. Oke. Oh iya, ini sedikit menginfokan juga buat teman-teman semua bahwa kalau soal spare part ataupun baut dan lain sebagainya itu biasanya per tipe beda-beda. Kebetulan di lemari kali ini tuh hanya menggunakan baut yang runcing seperti ini buat komponen nanti merakit bodinya, bodi almarinya. Oke, tahap selanjutnya ini kita rakit mulai dari bagian belakang almari terlebih dahulu, dinding belakang. Nah, dinding belakang ini dibagi menjadi 3. Ada yang paling kecil, ini nanti ditaruh sebelah kiri ya, sebelah kirinya teman-teman. Terus yang tengah ini yang ada dudukan sapnya 1, yang paling kanan nanti ada yang 3, dudukan sapnya nanti ada 3. Nanti langsung dibaut. Ini cara merakitnya seperti ini ya teman-teman. Direkatkan dulu, terus baut bagian belakang. Terus bagian bawah. Nah, ini setelah terpasang bautnya kayak gini. Bautnya jangan sampai keliru, ini yang di sebelah samping kanan ini, yang atas buat di bagian atas. Bawah juga. Setelah dinding belakang selesai, lanjut ke dinding bagian samping. Sebelahnya juga sama. Baut yang atas terlebih dahulu, nah, kemudian nanti yang bawah.
untuk dinding bagian samping kanan itu, ini tandanya teman-teman, ada cowakan ini nanti buat gawangan almarinya. Ini ya, ini juga dudukan buat rel, bawahnya juga ada. Oke, lanjut dipasang sama Mas Yahya. Untuk pemasangan masih sama, di baut bagian sini. Untuk bagian kanan itu ada 3 baut. Satu di agak tengah posisinya, sini ya. Terus ini 2, terus 3. 3-nya yang paling bawah. Oke. Selanjutnya lanjut ke pemasangan dinding bagian kiri almari. Ini penyebutannya tuh, kalau ini kanan almari, yang ini kiri almari. Yuk. Oke, nah nanti seperti ini ketika kanan bawah sudah dipakai. Oke teman-teman, jadi nanti untuk spare partnya itu juga ada seperti ini, kakian. Ini yang paling penting sebenarnya nih, nanti kita kasih tunjuk bagaimana cara perakitannya, fungsinya seperti apa. Selanjutnya pemasangan gawangan bagian mana ini Mas? Bawah ya? Bawah. Oke, bagian bawah terlebih dahulu. Cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Oke, sip. Lanjut gawangan bagian atas. Oh tengah, sorry guys, ini yang tengah dulu. Lanjut bagian atas yang ada label importannya, itu berarti bagian depan. Oke teman-teman, nah sebelum pemasangan L ini, kita lanjut pasang papan bagian atas terlebih dahulu. Nah cara pasangnya seperti ini ya, bisa dilihat ya. Oke, nah bisa dipasang di baut sudutnya terlebih dahulu ataupun bagian atas terlebih dahulu. Ini dipasang bagian baut-baut bagian atas terlebih dahulu, ada 4 buah baut. Oke, lanjut dikunci dengan siku. Ini lanjut pemasangan siku bagian atas. Ini teman-teman. Ini pemasangan pakai baut, obeng biasa pun bisa, nggak harus baterai. Cuman kan ini kalau baterai itu lebih efisien aja, lebih cepat juga. Nah untuk bagian atas bisa langsung dipasang semua, keempat-empatnya. Keempat titik baut ini bisa langsung dipasang. Ini bagian kanan. Gimana Mas? Gampang apa enggak? Aman terkendali. Siap. Untuk pemasangan klem sudutnya, perekat buat sudutnya ya teman-teman.
Cuman posisi L sikunya tuh kayak gini. Yang bawah dipasang 2 baut ini terlebih dahulu, karena nanti kalau yang 2 atasnya dipasang itu ganggu pas perletakan papan bagian bawah. Di sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama, dipasang yang 2 terlebih dahulu. Jadi nanti posisinya seperti ini. Nah, ini buat pengunci antara terowongan kepada dinding samping almari. Nanti di bagian atas juga sama. Nah, ini jadi apa? Udah lengkap ya, 4 baut jas. Kemudian sekarang kita lanjut bagian papan bawah. Ke pemasangan sub bagian bawah. Nah, pastikan antara kaitan kanan kiri belakangnya itu terkunci, teman-teman. Nah, setelah kalau bagian sub bawah itu ada cowakan ini 2, itu yang bagian belakang. Nah, kalau yang cowakan 1 berarti di depan. Ini lanjut untuk baut siku perekatnya tadi. Lanjut untuk pemasangan skat bagian tengah. Nah, ini bagian buat naruh apa Mas Said? Itu buat gantungan. Oh iya, buat dudukan gantungan. Ini nanti posisinya sebelah mana? Sebelah dalam berarti ya? Kanan kita. Oke, seperti ini pemasangannya. Ya, bawah. Nah, pastikan ada bracket ataupun pengaitnya ini masuk. Nah, sampai bunyi jedar-jedar berarti sudah kencang. Juga ada baut bagian depan. Nah, setelah belakang, terus ini nanti dicek juga teman-teman. Posisinya tuh seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Gitu. Ini untuk pemasangan skat bagian tengah. Terus kemudian lanjut di sub bagian atasnya. Oke. Sub untuk lapisan 2 dari atas. Jadi pastikan semuanya masuk dulu. Nah, kemudian ditekan dari atas ke bawah. Bagian bawah. Lanjut pemasangan baut. Itu bagian apa Mas ya? Ini ada bagian sekat tengahnya. Sekat tengah yang lebih pendek. Kalau tadi kan panjang ya teman-teman. Nah, itu yang tadi kan panjang. Nah, ini bagian pas tengahnya yang lebih pendek. Pemasangannya sama yang seperti tadi. Tentunya ada teman bedanya bautnya mungkin aja di bawah 1 sama bagian belakang aja. Bagian depan ini udah nggak ada. Oke teman-teman, ini adalah sub untuk nanti ada kaitan ke berangkasnya ya. Kalau ini yang polos tidak ada apa-apa. Nah, oke, kalau yang tadi ada kaitannya berarti ditaruh di sebelah paling atas. Nah, kemudian dilanjut sub yang untuk dudukan berangkasnya. Nah, perbedaannya ini ya, ini bagian atas tuh nanti di bawahnya, ini atas juga ada sekat pengunci buat berangkas. Penampakannya seperti ini nanti. Lanjut untuk pemasangan pintu. Bisa bagian bawah dulu juga nggak apa-apa.
semuanya terpasang seperti ini. Kemudian pintu. Ini adalah brankas teman-teman. Ini kita masukin seperti ini dulu ya. Ya, cara masukannya seperti itu dulu. Bagian belakang dulu, kemudian nanti ditarik ke luar. Nah, seperti ini. Kemudian yang atas didor belakang. Nah, seperti itu untuk cara pemasangan pintu brankas di semua jenis almari besi importa maupun Okelo. Ini ada tongkat gantungan, ini yang paling panjang, ini diletakkan di tengah. Oh, ini seperti itu tongkat keras sakti ya. Oke, cara pemasangannya seperti ini, des. Tinggal dikaitkan. Ini buat gantungan baju, dress dan lain sebagainya itu bisa. Nah, setelah selesai semuanya, penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk pemasangan laci untuk hijabnya ataupun gantungan sampingnya. Teman-teman, ini lanjut pemasangan buat selorokan apa ya? Teman-teman mungkin bisa nanti kita terjemahkan selorokan itu apa. Buat taruh hijabnya. Nah, ini dilipat tekuk. Posisinya ke dalam ya. Lipatnya ke dalam, sesuaikan sama sudutnya. Ya, itu juga sama. Lanjut pasang. Ya. Bismillah. Itu yang nantinya bagian atas, terus ini ke bagian bawah. Posisinya sama ya, menghadap ke bawah. Teman-teman, nah ini kita lanjut pemasangan dinding bagian samping dari apa ya, laci besarnya buat nanti tempat dudukan hijab. Posisinya seperti ini, yang ada tulangannya itu bagian dalam. Kita mulai pemasangan baut. Yang tinggal. Oke, lengkap. Lanjut kemudian pemasangan sini bagian atasnya. Kan tadi lebih besar. Nah, kalau bedanya sekarang tuh lebih kecil. Ini tuh nanti gunanya buat tempat dudukan gantungan dari hijabnya. Sama, ini langsung dibaut. Semua titik-titiknya tuh langsung dibaut aja. Kalau tadi bautnya dari dalam, sekarang bagian atasnya dibaut dari luar. Oke, seperti ini. Oke. Untuk rel kita teman-teman, ini dilepas dulu, ini ada kaitannya. Kita tarik ke bawah aja ya, biar mudah. Nah, ini kita lepas dulu. Semuanya hampir sama. Kita tarik, nah, gitu. Baru kita pasang. Kita jangan sampai kebalik ya. Ini yang depan ada pembatasnya. Stopper, ya, pembatas. Ya. Ini kita belakang dulu dipasang naik, kemudian ke atas. Kita kenceng. Oke. Lanjut. Bagian atas ya, ini ada apa? Ini tonjolannya buat kancingan di sini tadi. Oke. Ini ke atas dulu, kemudian ini ke kanan ya, untuk baca kanan. Sampai bunyi klek. Nah, sip, itu berarti udah ngunci.
Oke teman-teman, nah jadi seperti ini ya ketika sudah terpasang, penguncinya udah kena. Kemudian kalau yang belakang itu nanti lurus seperti ini, nggak ada stoppernya ataupun ganjelan ini. Ini nanti di bagian pintunya kan di sini. Nah, posisi laci ini nanti masuk ke dalam. Jadi ini yang los, kemudian ini yang ada stoppernya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk pemasangan dudukan reel. Ini kita jelaskan teman-teman, jangan sampai salah juga. Di sini ada stoppernya. Bagian stopper ini nanti yang di dalam, yang di luar. Nah, untuk yang kedua ini tonjolan ini, kalau intinya patokannya ini teman-teman, tonjolan ini nanti yang posisinya di atas. Kalau yang ini kan juga ada tonjolannya. Ini buat menentukan kanan kirinya. Karena kalau kebalik nanti reelnya bisa lepas. Lanjut untuk pemasangan laci dari hijabnya. Ini posisinya nanti teman-teman kanan kiri. Nah, kemudian atas sama bawahnya itu bareng. Nah, kosong. Masangin ya Tuan. Oke, sip. Ini ketika dudukannya udah pas, yang atas kemudian yang bawah. Nah, nanti seperti ini. Bisa ditarik kalau yang benar ya. Oke. Ini dudukannya dikeluarkan dulu. Kemudian yuk kita pasang. Sampai masuk ya. Masuk. Nah, setelah itu dorong teman-teman. Nah, nanti untuk dorongnya itu teman-teman nggak boleh kenceng-kenceng ya. Sekiranya memang udah pas baru, tapi kalau masih kayak seret itu jangan dipaksakan, dicek dulu ini udah bener-bener masuk apa enggak. Karena kalau belum masuk tapi masih dipaksa didorong, nah bisa buat kerusakan di reelnya. Jadi ini ada gantungan untuk gantungan hijabnya, bisa langsung dipasang saja. Satu persatu atau bersamaan itu Mas Syahir? Ya, satu persatu, karena kalau bersamaan itu membutuhkan personil orang yang banyak. Ya, ini bebas ya. Teman-teman mau pasang dari atas ke bawah, mau bawah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke atas juga boleh. Nggak ada patokan. Yang penting terpasang semuanya. Pegang emas sih keren banget sih. Ini pegangan pintu untuk lorok hijab. Lorok hijab. Oke, kita pasang. Bautnya tetap dari dalam. Putar pelan-pelan dulu satu persatu. Ini ketika sudah terpasang semua, jadi kelihatan tambah cakep kan. Sip, dorong. 1, 2, 3. Jadi ini ada magnet yang dikaitkan di pinggir Gawangan pintu. Oke. Dan juga ada karet timbul. Kita pasang magnet sama karetnya. Pemasangan magnet nanti tinggal ditekan aja teman-teman. Nah, ini untuk sebelahnya ini karet ini nanti fungsinya buat menahan pintunya biar nggak kebentur langsung dengan dindingnya. Nanti kan kalau sering-sering kebentur bisa rawan baret. Nah, untuk magnetnya sendiri buat menahan pintu biar nggak gampang kebuka. Oke, lanjut pemasangan pintu. Ini adalah pintu
yang punya motif ini dipasang duluan, terus nanti yang pasang di belakang. Cara pasangnya seperti ini. Atas ini ada 2 lubang ya teman-teman. Sama di semua jenis lemari besi itu biasanya ada. Ditaruh, diangkat terlebih dahulu, baru nanti roda yang bawah disesuaikan sama rilnya. Untuk yang motif dia masuk di lubang yang belakang. Nah, seperti ini. Terus nah, Oke. Lanjut pemasangan pintu cermin. Pemasangannya sama persis dengan pintu yang motif, cuman posisinya dia yang di depan. ini adalah pemasangan kunci. Dan ini kalau open itu Biasanya dari bawah dulu. Dorong. Oke. plug. Sip. Wah, jadi seperti ini teman-teman. Penampakan dari lemari hijab yang sudah selesai dirakit. Oke teman-teman semuanya, nah ini hasil dari perakitan kita kali ini. Yang sebelah ini bagian apa Mas Said? Ini bagian hijab ya. Oh, oke, bagian hijab. Ya. Kemudian ini bagian lemari pakaian. Lemari pakaian yang sebelah kanan itu nanti ada, dibuka dulu Mas ya. Nah, ini ada brangasnya, kemudian ada sap-sapnya. Yang sebelah kiri, nah ini buat gantungan baju. Oke. Baik, terima kasih. Kira-kira seperti itu cara untuk merakit lemari hijab. Kurang lebihnya mungkin bisa diputar kembali videonya. Mohon dari masa. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Sampai jumpa.